Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nikada Arsiblistiani, NIM 859059878, Program Studi PGSD S1 UPBJJ dan Pasar. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas proyek video dengan topik pilar-pilar pendidikan relevansinya di era digital. Sebelum membahas pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya ingin mengajak kita merenungkan satu pertanyaan sederhana. Jika saat ini peserta didik dapat memperoleh jawaban hanya dalam hitungan detik melalui internet atau artificial intelligence, apakah peran guru masih penting dalam pendidikan? Pertanyaan ini menjadi sangat relevan karena pendidikan saat ini sedang menghadapi perubahan besar akibat perkembangan teknologi digital. Kehadiran internet, media sosial, platform pembelajaran daring, hingga artificial intelligence telah mengubah cara manusia memperoleh pengetahuan. Jika dahulu peserta didik harus datang ke perpustakaan untuk mencari informasi, kini jutaan informasi dapat diakses melalui telepon genggam dalam hitungan detik. Perubahan ini membawa banyak manfaat. Akses pendidikan menjadi lebih luas, sumber belajar menjadi lebih beragam, dan proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel. Namun di sisi lain muncul berbagai persoalan baru seperti rendahnya literasi digital, penyebaran hoaks, cyberbullying, ketergantungan terhadap gawai, menurunnya kemampuan berpikir kritis, hingga kecenderungan peserta didik untuk mencari jawaban instan tanpa memahami proses berpikir dan yang mendasarinya. Dalam perspektif filsafat pendidikan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama pendidikan saat ini bukan lagi keterbatasan akses informasi, melainkan bagaimana membimbing peserta didik agar mampu menggunakan informasi secara bijaksana dan bertanggung jawab. Disinilah pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi sangat relevan. Dalam konteks pendidikan, pilar dapat dimaknai sebagai fondasi atau tiang penyangga yang menopang keseluruhan sistem pendidikan. Sebuah bangunan tidak akan berdiri kokoh tanpa pilar yang kuat. Demikian pula pendidikan tidak akan mampu mencapai tujuannya dan tanpa landasan nilai yang jelas. Bagi Indonesia, salah satu fondasi tersebut adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mendapatkan pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia. Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 prinsip pendidikan yang sangat terkenal, yaitu Ing Roso Sung Tolodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tut Wuri Handayani. Prinsip pertama adalah Ing Ngarso Sung Tolodo, yang berarti di depan memberi teladan. Prinsip ini menekankan bahwa seseorang pendidik harus menjadi contoh bagi peserta didiknya. Pada era digital, ketika peserta didik dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber, peran guru sebagai sumber informasi mungkin berkurang. Namun, peran guru sebagai teladan justru semakin penting. Saat ini peserta didik tidak hanya membutuhkan pengetahuan, tetapi juga membutuhkan contoh nyata mengenai bagaimana bersikap di dunia digital, misalnya bagaimana menggunakan media sosial secara etis, bagaimana menghargai karya orang lain, bagaimana menghindari plagiasme, serta bagaimana menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Guru yang menunjukkan kejujuran, disiplin, dan etika digital yang baik sesungguhnya sedang menerapkan prinsip Ing Ngarso Sung Tolodo. Dengan kata lain, karakter guru menjadi bagian penting dari proses pendidikan. Prinsip kedua adalah Ing Madya Mangun Karso, yang berarti di tengah membangun semangat. Prinsip ini menggambarkan bahwa guru harus hadir bersama peserta didik untuk membangun motivasi dan kreativitas mereka. Dalam pembelajaran modern, guru tidak cukup hanya menyampaikan materi pelajaran. Guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang mendorong peserta didik untuk aktif bertanya, berdiskusi, berpikir kritis, dan berkolaborasi. Tantangan yang sering muncul saat ini adalah menurunnya motivasi belajar
karena peserta didik terbiasa memperoleh informasi secara instan. Banyak siswa lebih tertarik pada konten hiburan dibandingkan materi pelajaran. Oleh karena itu, guru perlu menjadi fasilitator yang mampu menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata peserta didik sehingga proses belajar menjadi lebih bermakna. Sebagai contoh, guru dapat memanfaatkan teknologi digital untuk membuat proyek pembelajaran berbasis masalah, video interaktif, atau diskusi kolaboratif yang mendorong siswa berpikir dan berkreasi. Prinsip ketiga adalah tuturi handayani yang berarti dari belakang memberikan dorongan. Prinsip ini menurut saya merupakan konsep pendidikan yang sangat visioner. Pada era digital, peserta didik dituntut menjadi pembelajar sepanjang hayat atau lifelong learner. Mereka harus mampu belajar secara mandiri karena pengetahuan dan teknologi terus berkembang. Dalam kondisi tersebut, guru tidak perlu mengendalikan seluruh proses belajar. Guru cukup memberikan arahan, dukungan, serta umpan balik yang membantu peserta didik berkembang sesuai potensinya. Dengan demikian, peserta didik memiliki ruang untuk bereksplorasi, berinovasi, dan menentukan solusi terhadap berbagai masalah yang dihadapi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Burung elang terbang tinggi, melintas indah di angkasa biru. Teknologi boleh terus berganti, nilai pendidikan tetap nomor 1. Jalan-jalan ke kota dan pasar, membawa buku sambil membaca. Jika karakter terus kita tanamkan dengan sabar, Indonesia emas bukan sekedar wacana. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Tutor. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan.